SMK Al-Hikmah Kalirjo, salah satu sekolah kejuruan terbuka di Lampung Tengah. Banyak yang bilang masuk ke Al-Hikmah itu asik. Sekolahnya megah, gurunya muda-muda, fasilitasnya lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimarta Andriansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2016-98647155. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 pukul 8 saya melaksanakan uji kinerja di kelas 12 TKJ 1 mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan materi mengevaluasi manajemen bandwidth di SMK Al-Hikmah Kalirjo Lampung Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Masih ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Apakah ada yang sakit? Tidak. Tidak ada ya, sehat semua ya. Ya, Pak. Oke, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 bulan Desember, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi manajemen bandwidth ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa agar kita selalu mendapat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absensi dulu menggunakan aplikasi kita. Silakan Bapak kasih waktu untuk presensi kehadiran. Konfirmasi kalau sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, untuk hari ini tetap semangat ya menjelang liburan. Dan untuk lebih semangat lagi kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama untuk mencintai negara kita. Oke, silakan berdiri. Harus bersuara ya. Oke, silakan duduk. Bagaimana? Makin cinta dengan Indonesia? Cinta ya? Ada yang nggak cinta dengan Indonesia? Enggak. Oke. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya, ya.
Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Kita melakukan apersepsi dulu untuk materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang internet gateway ya. Kalian masih ingat gak dengan internet gateway? Masih ya? Oke, jadi nggak ada masalah, kita bisa lanjut. Kita ulang sekali lagi. Internet gateway itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk Menghubungkan satu jaringan dengan satu atau lebih jaringan. Ya. Oke. Nggak ada masalah kan? Enggak. Kalau nggak masalah, kita lanjut ke kompetisi dasar. Nah, untuk hari ini kompetensi dasarnya adalah satu, dari pengetahuan kita akan belajar bagaimana mengevaluasi manajemen bandwidth ya. Kemudian keterampilan itu mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Nah, jadi sebelum kita belajar konfigurasi yang biasanya kita setting menggunakan perangkat atau hardware yang nyata, itu kita harus evaluasi dulu. Kita harus tahu dulu apa sih manajemen bandwidth itu, ya. Sudah pernah dengar kan bandwidth? Sudah pernah dengar. Itu nggak asing lah di kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengonsepkan manajemen bandwidth setelah mendapatkan materi dan video manajemen bandwidth dengan benar. Oke. Untuk materi kan sudah Bapak share ya di e-learning classroom. Kalian sudah baca kan? Sudah baca atau belum? Sudah ya. Videonya sudah diputar? Sudah. Oke, bagus sekali. Jadi tujuannya hari ini adalah kalian mampu mengonsepkan manajemen bandwidth. Nah, tapi kalian kan belum tahu bandwidth itu apa sih, ya kan? Bagaimana kalian bisa mengonsepkan kalau bandwidth aja belum tahu? Nah, jadi kita belajar dari awal dulu, dari dasar dulu, apakah bandwidth itu. Oke, kita masuk ke analogi. Nah, di situ apa yang kalian lihat? Jalan raya. Jalanan macet. Coba dicerna dulu, dipikir dulu. Ada sebuah jalan dan juga ada jalan juga. Ada dua jalan berarti ya. Bedanya apa? Yang satu macet, yang satu lancar. Coba Jennifer, apa bedanya? Yang keras coba. Yang satu jalannya macet, yang satu jalannya lancar. Oke, ada yang punya pendapat lain? Paru mana Paru? Apa kesimpulan dari gambar di depan? Ada dua jalanan macet. Ya, perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Kira-kira kenapa kok yang satu macet, yang satu enggak? Silakan, ada yang berani berkomentar. Silakan. Kelompok 3. Ya, oke. Tapi jalan macet menjadi jalan dengan kecelakaan atau apa? Sedangkan jalan yang lancar Dan dengan jalan lancar tidak ada kendala apapun. tidak ada kendala apapun. Oke. Kalau kalian perhatikan ya, dengan seksama itu jalan yang sebelah kiri itu lebih kecil. Jalan yang kedua lebih besar. Yang ini ada berapa jalur? Dua atau satu? Dua ya. Yang ini ada? Tiga. Nah, bedanya itu yang membuat mereka berbeda. Salah satunya ya, kamu bisa bayangkan jalan tol dengan jalan yang biasa kita laluin. Jalan kita bagus nggak tuh? Jelek ya? Kamu bayangkan dengan jalan tol. Kira-kira kalau dari sini ke Prengsewu, balapan naik motor Vario, menang siapa? Jalan tol kan? Iya. Jalan tol karena dia sudah besar, halus, sedangkan kita jalannya kecil, jelek pula. Nah,
Jadi yang dinamakan bandwidth itu adalah jalannya, ya, jalan ini. Ini namanya bandwidth. Sedangkan mobil-mobil kendaraan itu dinamakan paket data, ya. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Nggak ada masalah ya? Enggak. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, sumber belajar sudah Bapak share. Untuk video analogi jalan raya, kayaknya nggak perlu Bapak setel lagi ya. Kalian Iya. sudah di rumah sudah buka-buka kan? Sudah. Tentang analogi yang tadi dibahas. Kemudian di Google Classroom juga materi sudah Bapak share. Ya, tinggal baca-baca ya. Ya. Kemudian hari ini materi belajar yang akan kita bahas adalah pengertian bandwidth. Kemudian yang kedua fungsi dan Jenis bandwidth dan throughput. Nah, tadi bandwidth sudah ya, sudah ada gambaran ya. Kemudian fungsi kira-kira dari kalian lihat gambar tadi sudah ketemu loh fungsinya apa sih? Jalan raya. Apa? Fungsi jalan raya? Untuk melewatkan kendaraan, sedangkan kendaraan itu adalah paket data. Jadi data yang kita kirim itu akan cepat sampai kalau jalannya bagus, bandwidthnya bagus, lebar dan tanpa hambatan. Dan throughput, ya, throughput ini apa? Nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah, bandwidth itu adalah jumlah kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara server dengan klien dalam hitungan bit per second. Nah, ini satuan ya. Ingat-ingat hitungannya adalah bit per second, bps ya. Satuan itu bps. Kemudian macam-macam bandwidth. Macam-macam bandwidth itu dibagi menjadi dua secara umum ya. Yang pertama adalah bandwidth analog. Dia satuannya adalah hertz. Ini fungsinya buat apa? Untuk menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu waktu. Nah, bandwidth analog ini biasanya dipakai oleh siapa? Analog, oleh radio. HT, kemudian radio biasa itu dia menggunakan bandwidth analog. Makanya hitungannya adalah hertz. Ya. Sedangkan yang kedua bandwidth digital dengan satuan tadi bps. Nah, bps itu kita bisa tingkatkan lagi, bisa dari bit, byte, kilobyte, megabyte. Jadi kalau kalian dengar megabyte berapa mega, nah itu berarti bandwidthnya adalah digital. Oke. Bandwidth digital itu apa sih? Adalah jenis bandwidth yang satu ini berguna untuk mengirimkan informasi secara digital, baik melalui saluran kabel atau tanpa kabel, wire dan wireless, kabel sama non kabel, wireless wifi ya. Sedangkan masih dibagi lagi bandwidth digital ada uplink dan downlink. Kalau uplink itu kita pernah dengar lah istilah upload, kita mengirimkan. Kalau downlink kita mendownload, kita meminta. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah ya, kan sudah baca modulnya. Iya. Kemudian fungsinya. Fungsi bandwidth antara lain. Nah, ini Bapak ambil 3 contoh saja. Sebenarnya banyak kalau kalian mau mencari di internet. Yang pertama ada media pengiriman data sebagai media. Fungsinya itu tadi, jalan itu tadi kan fungsinya media untuk mengirimkan kan. Kalau nggak ada jalan gimana kita mengirimkan paket. Oke. Yang kedua, pembatas kecepatan transfer. Nah, kalau ada jalan, itu jelas ada aturan-aturan ya. Biar dia nggak macet gimana sih? Kira-kira apa?
jalan biar nggak macet. Dalam keseharian hari-hari kita kan ada rambu-rambu. Kenapa sih kok di jalan itu dikasih yang garis-garis putih? Ada fungsinya? Ada kan? Salah satu untuk membatasi yang dari sana atau yang dari sini. Kemudian lampu merah berfungsi juga untuk apa? Kalau lampu merah untuk berhenti, lampu kuning untuk berhati-hati, lampu hijau boleh jalan. Nah, dalam jaringan juga nanti kita akan mengenal itu. Nah, ini adalah contoh atau analogi biar kalian paham. Jadi dalam jaringan juga nggak sembarangan ya, nggak begitu connect langsung seenak-enaknya aja, mau download, mau upload, enggak. Jadi kita harus memperhatikan kenyamanan orang lain juga, ya. Kemudian yang ketiga, membatasi kecepatan pengiriman. Itu hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi intinya ada 3 secara umum. Nanti kalian cari lagi di materi, baca-baca lagi. Itu banyak sekali. Ada pertanyaan? Tidak ada, jelas lah. Kemudian throughput. Nah, throughput. Sebelum kita bahas throughput, Bapak kasih satu contoh ya. Jadi ada Sofian. Sofian itu diketahui berlangganan internet 4 mega. Kemudian ia ingin mendownload file di internet berukuran 12 mega. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer hanya dengan waktu 3 detik. Ya enggak? Ya. Dari mana? Dari 12. Ukurannya itu dibagi bandwidthnya. Hasilnya adalah 3 detik. Ya, seharusnya 3 detik. Tapi yang terjadi secara aktual, file yang kita download atau Sofian download tiba dalam waktu 6 detik. Berarti lebih lambat kan? Iya. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau yang disebut dengan throughput adalah ini aja, 12 dibagi 6. Ketemu adalah 2 mega, bukan 4 mega. Paham ya? Paham. Gampang kan? Jadi Ya. throughput itu adalah waktu yang sebenarnya. Apa yang mempengaruhi throughput itu? Kita punya, misalnya kamu berlangganan kuota Telkomsel dengan bandwidth ini 4 mega. Tapi ketika kamu download lagu yang ukuran 12 mega, seharusnya 3 detik kok jadi lebih lambat 6 detik. Ada yang mempengaruhi. Salah satunya adalah perangkat jaringan yang digunakan. Kalau kamu menggunakan handphone, berarti handphonemu yang nggak mumpuni atau handphone jadul. Kamu bisa bandingkan handphone yang canggih dengan yang lama. Disuruh gede-gedean performa, lebih gede lagi yang terbaru kan. Itu yang mempengaruhi. Kemudian topologi jaringan. Nah, ini biasanya penyediaannya yang pengaturannya nggak bagus. Kemudian tipe data. Tipe data itu sudah belajar tipe data kan di Office. Kalau Office tipe datanya apa? Kalau Word, DO, Doc. Kalau Excel, XL, X. Ya. Kalau Bapak tanya contoh tipe data dari multimedia atau lagu, MP3. MP3. Kalau untuk video MP4 ya. Itu tipe data, ekstensinya. Kemudian banyaknya pengguna jaringan. Ini banyak pengguna jaringan juga berpengaruh. Kalian mungkin sudah terbiasa dengan sekolahan kita. Kalau lagi rame, wifi-nya lelet. Ya, itu yang mempengaruhi. Kemudian selanjutnya spesifikasi komputer server dan spesifikasi komputer klien. Oke, ya. Throughput ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke kerja kelompok. Jelas ya? Jelas. Yang belakang jelas? Jelas. Oke, kalau jelas
untuk menyingkat waktu, kita bagi kelompok. Kemarin kita sudah sepakat dengan kelompok yang kemarin ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ketua kelasnya tunjuk tangan. Ketua kelompok tunjuk tangan. Oke, yang depan ya. Oke. Untuk nanti kerja kelompok silakan diatur yang rapi. Ketika kalian kerja kelompok, jangan mengganggu kelompok yang lain. Oke, Bapak bagikan. Silakan dikerjakan bersama teman-teman. Tiga. Silakan diisi di lembar di baliknya ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya untuk berdiskusi. Bro, ini gimana nih? Nomor satu. Oke, untuk pengerjaannya itu sudah Bapak bagi ya. Untuk diskusi sesuaikan dengan nomor. Jadi kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1, kemudian kelompok 2 mengerjakan nomor 2, dan kelompok 3 mengerjakan kelompok 3. Aku intinya cuma ini doang kan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, apakah sedang bandwidth dalam jaringan? Yang maju siapa aja? Kita sepakati aja waktunya berapa menit kira-kira. Soalnya susah nggak? Enggak, Pak. Nggak, gampang ya? Ya. Gampang, kan tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Jadi sekitar 15 menit ya? Iya. 15 menit kalian kerjakan. Kemudian 15 menit kita Berarti kelompok presentasi dua perwakilan kelompok. Aku jawab. Oke ya? Sepakat ya? Oke, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya. Ya. Baik, Pak. Yes, sir. Ntar baca dulu soalnya. Aku baca ya. Apakah dalam jaringan? Nanti kita ini nomor 2 aja ngerjainnya. Nanti jawab juga aku pertanyaannya. Langsungnya nomor kita kayak wow. Coba kamu diktiin. Jadi intinya ini kalian berdua diam aja. Sebagai jalur komunikasi di antara dua komputer. Itu nomor 2, membatasi kecepatan transfer data.
Gimana kelompok 3? Susah? Enggak, gampang ya. Siapa yang mau presentasi nanti? Barang. Siapa? Siapa aja? Oh, Jennifer ya. Jawab pertanyaan. Kalau yang tanya yang maju ke depan. Mana? Bertiga. Oh iya. Oke. Coba baca Kelompok dulu. 2 gimana? Enak Pak. Enak banget ya. Gampang kan? Gampang banget. Oke. Siapa yang mau maju ke depan nanti? 3 orang ya Pak? 3 orang yang maju ke depan. Iya. Siapa aja? Ini Fitri. Yang jawab pertanyaan? Ketua kelompok. Iya. Oke. Silakan didiskusikan dengan matang ya. Iya Pak. Kelompok 1 gimana? Nomor 3. Gimana? Yang ngomong Fajar. Oke, yang maju ke depan. Sini mungkin. Iya. Oh iya. Nanti kalau yang jawab pertanyaan siapa? Jangan. Ya bagusnya beda. Biar semua update. Ya. Oke. Ada kesulitan? Nggak ada. Kelompok 3 kan paling gampang. Kelompok 1. Kelompok 1 paling banyak ya? Oke, nanti yang mana? Ini bukan Satu- sih yang peran bandwidth-nya tuh. Nanti ditanyakan ada yang mau lihat. tanya atau enggak? Yang jawab siapa? Oke. Udah selesai. Nanti nanya lagi nih di sini. Ini satu ya. Terserah siapa ya. Disepakatin tulis. aja. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur yang mana? Kamu aja ya. Iya. Bentar dulu, ini belum selesai. Jawaban. Oh, yang ini aja. Untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Takut adanya bandwidth yang sebenarnya. Oh, real time. Dicari yang penting-penting aja nggak sih? Iya. Boleh. Ini penting ini. Wow. Dari manajemen bandwidth diterapkan pada segmen WAN yang mampu menghubungkan institusi ke internet yang lebih besar. Ini aja yang ngertinya. Ini kan 2 peran saja, Om. Kita lebih berarti kita ngambil salah satu aja. Oke, sudah berapa menit? Sudah, Pak. Sudah? Sudah disalin? Sudah. Perwakilan. Kita juga ya. Yang akan menjelaskan Kita akan menjelaskan tentang yang pelajaran di Jawa aja, langsung baca aja soalnya.
Kita akan menjelaskan tentang apa peran bandwidth dalam jaringan itu. Bentar ya, sambil Bapak nilai yang aktif dan yang pasif. Ada dua peran bandwidth sebagai media transmisi data semua membatasi kecepatan transport data. Jadi nanti kita ambil yang pertama aja. Ya kan? Kan ini sebenarnya banyak sih. Banyak. Kita ambil bagian aja. Ya kan? Ini jadi operasinya kayak jalan tol gitu. Terus aku tadi nggak ngeh tahu sama jalannya itu. Kayak orang sakit aja. Iya. Oke, cukup? Cukup. Kelompok 1 gimana? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Oke, sudah ditentukan kan tadi siapa saja yang mau presentasi? Oke, silakan kita mulai dari kelompok 1 aja, berurutan aja ya. Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, silakan nomor 1. Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok pertama akan mempresentasikan analisis terhadap konsep bandwidth dari soal yang sudah diberikan. Sebelumnya saya akan mengenalkan beberapa perwakilan dari kelompok saya. Saya sendiri Fajar Wahyu Ramadana Rotama. Di sebelah saya ada Aulia Marsyanda dan di sebelah saya lagi ada Galuh Septianingsih. Untuk materi yang sudah kami diskusikan, bandwidth dapat dianalogikan sebagai jalan raya. Analoginya adalah sebagai berikut. Jalan raya terdiri dari berbagai macam jenis tergantung dari lebar jalannya. Ada jalan perumahan, jalan kampung, jalan desa, jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, dan sebagainya. Semakin lebar jalannya, maka semakin banyak kendaraan yang dapat dilalui jalan tersebut. Analoginya dengan bandwidth adalah, bandwidth juga memiliki berbagai macam ukuran, dari yang kecil hingga yang besar, satuan bit per second atau byte per second. Semakin besar lebar datanya, maka semakin banyak data yang dapat melalui jalur tersebut, sehingga semakin cepat proses transfer datanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin memberi pertanyaan? Izin bertanya. Baik. Jika bandwidth dianalogikan jalan raya, bisakah jelaskan juga analogi media pada jaringan? Oke, silakan kelompok 2 ya. Iya. Silakan didiskusikan atau sudah ada yang mau jawab? Diskusi dulu. Oke, silakan. Jangan lama-lama. Dari sini sampai Soalnya apa tadi? sampai sini. Jika bandwidth dianalogikan jalan raya, bisakah jelaskan juga analogi media pada jaringan? Oke. Kalau analogi jalan raya itu bandwidth, kalau medianya itu analoginya bagaimana? Oke, sudah? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Media jalan juga bermacam-macam, ada tanah, batu, semen, aspal, dan sebagainya. Semakin bagus bahan yang digunakan, maka semakin lancar pula laju kendaraan yang melalui jalan tersebut. Analoginya dengan bandwidth adalah
bandwidth juga melalui berbagai macam media transmisi, antara lain fiber optik, kabel, dan wireless. Transmisi paling cepat, stabil, dan aman melalui fiber optik. Transmisi paling lambat, stabil, dan rawan melalui wireless. Kemudian kondisi jalan bermacam-macam. Ada yang lurus atau rata, ada yang berlubang atau benjol, ada yang terputus dan sebagainya. Semakin baik kondisi jalannya, maka semakin lancar pula laju kendaraan yang melalui jalan tersebut. Analoginya dengan bandwidth adalah bandwidth juga melalui media transmisi yang tidak sama kualitasnya. Terkadang kabel AUX putus sebagian, ada interferensi gelombang, terhalang, dinding, tebal, dan sebagainya yang membuat laju data tidak lancar. Jalan bisa macet, bahkan di tol sekalipun. Begitu juga dengan bandwidth. Sekian dari Bagaimana kelompok 2? Puas? Puas, terima kasih. Jelas ya? Jelas banget ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin gantian kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Baik, kami akhiri presentasi yang dapat kami sampaikan tadi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok 2. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran bandwidth dalam sebuah jaringan. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3, saya sendiri kelompok 2. Siapa aja? Saya sendiri Marlia Wulandari, di samping saya ada Muhana Zahra, yang di sampingnya lagi ada Fitri Hasanah. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami. Bandwidth memiliki sejumlah peran dalam sebuah jaringan. Secara spesifik, kelompok kami menyimpulkan 2 saja peran utama bandwidth sebagai berikut. Yang pertama yaitu media transmisi data. Fungsi utama bandwidth adalah menjadi media transmisi data ke seluruh jaringan komputer, di mana bandwidth bertugas sebagai jalur komunikasi data di antara 2 komputer melalui jaringan tertentu, seperti fungsi LAN yang menghubungkan koneksi LAN dengan perangkat yang digunakan. Bandwidth menghubungkan komputer dengan jaringan agar dapat terkoneksi dan melakukan proses pertukaran data. Yang kedua yaitu membatasi kecepatan transfer data. Aktivitas pengguna di dalam suatu website terkait dengan besarnya berkas yang diakses dan lamanya kegiatan yang ia lakukan berpengaruh terhadap banyaknya bandwidth yang digunakan. Terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 3. Dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2. Namanya siapa? Jennifer Magdalena. Oke, Jennifer Magdalena, silakan. Dari penjelasan kelompok kalian, yang poin 2 yaitu peran bandwidth dalam jaringan dapat digunakan untuk membatasi kecepatan. Bisakah berikan contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, silakan. Diskusi dulu, Pak. Diskusi. Adakah analogi dalam kehidupan sehari-hari ya, Magdalena? Contoh kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawabnya. Sebagai contoh, apabila di sebuah warnet salah seorang pengguna menonton live streaming di dalam sebuah website selama 3 jam penuh, maka dari seluruh kapasitas bandwidth yang dimiliki, setengahnya akan habis digunakan oleh hanya 1 pengguna saja, dan tentunya mempengaruhi dan secara signifikan mengganggu kualitas dan kenyamanan pengguna lain yang juga mengakses website yang sama. Untuk menghindari hal tersebut, maka
Bandwidth juga mampu melakukan pembatasan kecepatan transfer data di masing-masing pengguna berdasarkan paket data. Pengelola jaringan akan membagikan kapasitas bandwidth sama besar kepada seluruh pengguna internet. Dengan demikian, seluruh pengguna dapat mengakses website dengan nyaman tanpa adanya gangguan dari pengguna lain yang mungkin mengakses data lebih banyak. Oke, jawabannya mereka mencontohkan warnet ya? Iya. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah cukup jelas? Cukup ya. Oke. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya. Untuk analoginya tepat sekali untuk bagaimana sih peran bandwidth itu. Contoh nyatanya adalah di warnet, betul sekali ya. Warnet itu kalau nggak di manajemen bandwidthnya, nanti pelanggannya bakal kabur karena lelet. Kalau warnet kan nggak mungkin hanya 1-2 orang, pasti lebih ya. Kalau satunya nggak dikontrol, satu akan mengurangi pemasukan dari warnet itu kalau nggak puas ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Saya memperkenalkan diri, nama saya Widi Medianti dan di sebelah saya lagi Jennifer Makulena. Ya, langsung saja. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kami. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, apa yang terjadi jika manajemen bandwidth dalam jaringan tidak diterapkan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Wahyu. Pada jaringan khususnya jaringan internet yang tidak menerapkan manajemen bandwidth seperti yang sudah dijelaskan kelompok 2, ketika salah satu klien menggunakan bandwidth secara penuh, klien akan mengalami antrian permintaan paket data dan mendapatkan bandwidth ketika permintaan paket data dari klien pertama terpenuhi. Hal ini dapat mengganggu klien lain dan mengganggu kerja dari jaringan itu sendiri. Sekian dari pertanyaan tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Oke, kelompok 1. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara manajemen bandwidth yang baik itu? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Jennifer. Oke, sudah ketemu jawabannya? Bagaimana sih menurut kalian, bagaimana cara memanajemen bandwidth itu dengan benar atau baik? Izin menjawab. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. Pengalokasian bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu metode dalam memberi jaminan kualitas suatu layanan jaringan. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian bandwidth diantaranya adalah dengan limit atau membatasi bandwidth sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengguna. Grouping atau pembagian bandwidth berdasarkan suatu grup atau kelompok. Burst atau pembagian bandwidth di mana jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth, maka penggunaan bandwidth dapat ditingkatkan dari limit yang telah ditentukan.
pembagian bandwidth berdasarkan prioritas pengguna. Sekian jawaban saya. Oke, gimana kelompok 1? Cukup puas? Puas, Pak. Puas sekali atau puas saja? Puas sekali. Puas sekali, oke. Kelompok 3 terakhir ya, silakan ditutup. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke, luar biasa ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian berdiskusi dengan baik. Luar biasa. Bapak tidak nyangka kalian bisa menjawab dengan baik. Oke, untuk selanjutnya silakan LKPD tadi, lembar kerja tadi, kalian beri nama kelompoknya, masing-masing anggotanya, dikasih nama ya. Setelah itu Bapak minta dikumpulkan ke depan, karena nanti Bapak mau nilai. Silakan. Sudah? Silakan kumpul. Oh, belum. Silakan kumpul depan. Kelompok 2. Satu. Oke, luar biasa ya, kalian menganalisisnya. Bapak tidak nyangka. Kalian lihat dari internet atau tidak? Atau sebagian lihat dari internet? Sebagian ya, sebagian. Oke, jadi untuk materi hari ini, kesimpulan apa yang kita dapat untuk manajemen bandwidth dari kelompok 1? Banyak sekali ya. Analoginya dari jalan raya, kemudian menggunakan analogi jalan perumahan, jalan kampung, jalan desa, dan jalan kota. Luar biasa sekali. Kemudian untuk apa tadi pertanyaan dari kelompok 2, medianya, kalau misalnya bandwidth itu adalah jalan raya, bagaimana dengan media, dianalogikan seperti apa? Kelompok 1 menjawab seperti bahannya ya, semakin bagus bahan yang digunakan. Kalau dianalogikan jalan aspal ya, jalan aspal atau jalan apa tuh, dicor, itu termasuk ya, termasuk media. Nah, kalau di dunia nyata seperti fiber optik atau wireless. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 2, perannya seperti apa? Perannya adalah, oke, untuk kelompok 2, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, perannya itu seperti warnet ya. Oke, warnet, kalau misalnya di warnet ini berhubungan dengan kelompok 3 ya. Kalau misalnya bandwidth itu tidak diterapkan, atau manajemen bandwidth tidak diterapkan, maka akan mengurangi pelayanan. Contoh kalau kita sambungkan dengan yang warnet, kalau kita tidak mau manajemen bandwidth, yang tadinya warnetnya dibikin 10
10 klien dengan bandwidth yang 100 mega. Kalau kita tidak memanajemen, ya rebutan dia. 100 itu dipakai siapa cepat dia dapat. Apalagi kalau yang sering download film 4 giga. Sedangkan temannya ada 10, ada 9. Semua bandwidth akan diambil oleh yang pertama download itu. Jadi yang lain akan nunggu dia selesai baru mereka kebagian. Jadi nggak nyaman ya. Kita aja kalau internetnya lelet akan apa? Akan marah biasanya, kesel, iya kan? Oke, untuk kesimpulannya seperti itu. Berarti manajemen bandwidth itu sangat penting ya. Kemudian untuk ke depan kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasinya. Kemudian metodenya apa saja. Untuk memanajemen bandwidth itu ada metodenya dan perangkat yang kita pakai kan mikrotik. Metodenya apa saja. Ya. Kemudian karena kita bentar lagi selesai atau liburan, jangan lupa untuk belajar ya. Jangan mentang-mentang libur jadi lupa dengan sekolah. Sekolah itu apalagi kelas 12 itu akan ngangenin. Ya, kamu akan kangen dengan masa-masa di kelas 12. Oke, cukup ya untuk yang ke depan kita belajar metode, kemudian untuk LKPD individu nanti kalian cek ya, nanti Bapak buka, kalian kerjakan di akun Classroom-nya masing-masing siswa, kalian kerjakan secara mandiri. Bapak tunggu 1 hari lah ya. Ya. 1 hari. 1 hari Bapak tutup nanti. Oke, mungkin hari ini cukup pertemuan kita. Semuanya sudah paham, sudah jelas? Atau ada yang belum paham? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah, ingat jangan lupa belajar dan terus belajar. Kita akhiri, silakan ketua kelas si Fajar ya? Fajar terbaru. Silakan pimpin doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan istirahat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.